Maka pertama-tama komunikasi efektif itu bangun etos. Bangun moralitasmu sehingga orang bisa percaya. Yang kamu omongkan bisa ditangkap orang lain. Itu namanya logos. Ya meskipun mungkin kredibilitasmu tinggi, kalau ngomongin tidak karu-karuan ngawur ya orang paham aja ndak. Gimana mau mengikuti? Dan yang terakhir patos. Patos itu emosi. Jadi tulus dari dirimu sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara. Buktinya kamu sukses komunikasi itu di orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-katamu orang kemudian jadi terpengaruh. Kalau sedih dia jadi nangis. Kalau senang dia jadi ketawa. Ini ada unsur patosnya. Emosi terlibat. Ya kayak penceramah itu. Kalau penceramahnya semangat, orangnya wah jadi semangat. Kalau ngomongnya kayak saya gini, kelemek-kelemek, kamu jadi ngantuk. Loh itu berarti saya sukses. Ada patosnya. Jadi ada emosi terlibat. Yang sini adem, sana ikut adem, tidur. Oke, jadi itu namanya patos. Jadi komunikasi itu kalau tiga ini terlibat, retorikamu bagus, sudah sukses. Ya nanti ada teori turunannya detail. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, tentang retorika selama 1 bulan. Jadi itu etik dalam komunikasi. Ada etos, ada logos, ada patos. Ini kalau zaman Yunani namanya trivium. Jadi 3 bidang utama. Kenapa ini penting zaman itu? Kehidupan Yunani era filsafat awal itu kan isinya diskusi-diskusi. Orang saling bertukar pikiran, saling mengadu pandangan. Maka dibutuhkan 3 ini. Oke, terus dari situ kita butuh etos, etika komunikasi. Definisinya itu kalau dalam bahasa Inggris. Kamu terjemah sendiri ya. The principle governing communication. Prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi. The right and wrong aspect of it. Aspek benar dan salahnya komunikasi. The moral and immoral dimension relevant to interpersonal communication. Moral, dimensi moral dan immoral. Diingat-ingat yang belajar etika, moral itu lawannya immoral, bukan amoral. Awas keliru. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi kok masuk kamar mandinya masjid siang-siang berdua, itu immoral, bukan amoral. Kalau amoral itu perbuatan yang tidak berhubungan dengan moral. Misalnya saya garuk-garuk kepala saat ini, mungkin itu tidak bisa dijudgment secara moral baik atau buruk, ini tidak ada hubungannya sama moral. Tapi kalau saya meludah ke situ, ke karpet itu mungkin immoral. Jadi amoral itu tidak ada hubungannya sama moral. Misalnya yang pakai kopiah dan tidak pakai kopiah di sini itu tidak bisa dinilai yang pakai kopiah lebih moral, yang enggak. Itu sifatnya netral, tidak berhubungan dengan apapun. Itu namanya amoral. Jadi Pak, saya makan di angkringan. Nah, itu mungkin perbuatan amoral. Tidak ada hubungannya sama moral. Jadi kalau ada temanmu mau ngangkring, wah kamu melakukan perbuatan amoral. Ya, cuma di kita sering kesannya amoral itu tidak bermoral. Padahal yang tidak bermoral itu immoral. Jadi perbuatan itu kan ada baik, ada buruk, ada netral. Yang netral ini amoral. Yang jelek itu immoral. Jadi immoralitas. Lawannya moralitas. Itu yang dibahas. Jadi etika komunikasi itu yang dibahas prinsip-prinsip komunikasi apa saja.
yang benar dan yang salah. Biasanya ngomong kontennya. Atau moral dan tidak. Moral dan tidak itu biasanya kita definisikan baik dan buruk. Ini kan nilai-nilai dasar kalau dalam hidup kita. Benar, salah, baik, buruk. Ada lagi sebenarnya yang ketiga nanti. Nilai estetik. Kalau komunikasi nanti isinya pantas atau tidak pantas. Ada sesuatu itu ya benar, ya baik, tapi tidak pantas. Tidak pantas itu ya tidak selayaknya. Biasanya sifatnya lokal. Jadi tidak pantas itu biasanya ada harmoni yang tidak pas. Terkacaukan. Nah itu levelnya namanya estetik. Kalau baik buruk namanya levelnya etik. Kalau benar salah biasanya yang paling utama levelnya logik. Jadi ngomong itu ya ngomonglah yang benar jangan yang salah dengan cara yang baik dan pantas. Oke, kalau pantas itu ya harmonis, cocok, sesuai. Nah, etika komunikasi ngomong itu. Jadi setiap orang pasti berkomunikasi karena setiap orang makhluk sosial. Cuma komunikasi harus belajar teorinya. Makanya ada etika komunikasi. Oke, dilanjut. Nah, ini dasar teorinya dulu. Ini pelan-pelan belajar etika. Jadi hidup ini paling dasar itu belief. Jadi justru dalam hidup kita itu yang paling mendasari hidup kita itu apa yang kita percaya dan yang tidak kita percaya. Dari belief nanti berkembang jadi nilai-nilai. Nilai itu contohnya perdamaian, persaudaraan, keadilan, itu kan nilai. Jadi yang paling dasar akarnya itu belief. Kalau kalian lihat ada orang kok modelnya gitu orang ini, kalau ingin ngerti kok bisa ada orang kayak gitu, coba dilacak sampai akarnya. Apa dasar-dasar yang dia percaya itu belief. Dari situ nanti lahir nilai. Hidup kita itu yang penting damai, sejahtera, aman. Nah, ini nilai. Apapun boleh terjadi, yang penting adil dan tidak ada penindasan. Ini nilai. Nilai nanti diterjemahkan dalam norma. Norma itu bahasa lainnya mungkin dekat ke aturan. Kalau tadi kan masih prinsip nilai itu, kalau ini aturan. Kalau dalam belajar etika, aturan itu ada dua, norma itu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada tiga, kalau kuliah tenanan ini. Ya, norma umum itu ada tiga, yaitu hukum, moral atau etika, dan kesusilaan atau etiket. Prinsip-prinsip tadi diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kesadarannya orang masih rendah, biasanya pakai hukum. Dibikin undang-undang, dibikin aturan, dibikin KUHP. Demi apa? Mewujudkan prinsip-prinsip tadi dari belief yang dipercaya. Jadi hukum itu untuk menerjemahkan nilai yang dipercaya untuk ngatur masyarakat. Misalnya ingin keadilan, ya dirumuskan hukum untuk menata agar hidup ini jadi adil. Ada etiknya, kalau ini moral batinnya, sikap batinnya. Itu biasanya moral. Kalau orang sadar, orangnya sudah punya kesadaran hukum yang tinggi, biasanya masuknya level etik, moral, nggak perlu diperintah, nggak perlu diancam, sudah jalan karena dia sudah sadar, moralnya sudah bagus. Ada lagi
etiket. Etiket itu kesusilaan. Bedanya etika sama etiket, misalnya menghargai orang tua itu moral, cium tangan itu kesusilaan. Itu etika sama etiket. Jadi peduli sama yang lain itu etika, nyumbang ngasih sedekah itu etiket. Kesusilaannya katanya peduli kan gitu. Peduli sama pacar itu etika, apel malam minggu itu etika. Ya. Jadi dua-duanya penting. Karena kalau salah satu tidak ada, ya kalau hanya etika saja tidak diterjemahkan secara real dalam realitas, tidak ada etiketnya, ya tidak ada gunanya, omong kosong. Atau etiket saja tidak ada nilai yang dia perjuangkan, tidak ada moralnya, ya kebalikannya, sia-sia. Kayak sholat itu loh. Sholat itu ya fisik, syarat dan rukunnya ya ada khusyuknya. Batin yang nyambung sama Allah. Kalau hanya dapat fisik saja namanya olahraga. Kalau khusyuk saja tapi tidak ada aktivitas syarat dan rukunnya ya namanya kebatinan. Jadi dua-duanya tidak utuh. Untuk utuh ya ada lahirnya, ada batinnya. Kalau masih belum beres dua ini dipaksa sama alat namanya hukum. Itu namanya norma. Nah, ada yang khusus. Kalau norma yang khusus itu setiap bidang punya. Kode etik mahasiswa itu norma khusus. Etika profesi itu norma khusus. Etika kedokteran itu norma khusus. Jadi yang tidak kelihatan dalam hidup kita ada belief, ada values, ada norms. Ini nanti yang lahir jadi attitude dan behavior. Ini dalam bahasa Inggris dua hal yang berbeda antara attitude sama behavior. Kalau behavior itu sudah watak. Watak itu lahir dari pembiasaan. Jadi yang biasa sudah jadi behavior. Kalau attitude itu ekspresi spontan. Bisa karena behavior, bisa karena yang lain. Di situ saya contohkan misalnya, aslinya aku ini penyabar. Tapi kok anak ini kurang ajar banget, jadinya saya marah, terus ngebrak meja. Penyabar itu behaviorku, cuma ini tadi aku ngebrak meja itu attitude. Biasanya attitude itu lahirnya dari behavior. Dari kebiasaan. Kalian coba dicermati ya hidupmu sehari-hari. Itu kan nanti ada yang kamu gitu terus, itu behavior. Sukanya seperti itu, terus itu behavior. Tapi ada kalanya attitude-mu beda sama behavior. Mungkin situasinya. Sebenarnya kamu anti bohong, anti curang. Kok yang tidaklah ujiannya susah banget. Nah, akhirnya kamu terpaksa lah ngelirik-ngelirik, nyontek-nyontek dikit, tidak apa-apa. Dosennya nggak pernah diajar, ditanyain misalnya. Jadi attitude-mu berubah. Meskipun behaviormu tidak itu, sebenarnya kamu anti curang. Nah, itu behavior. Jadi kalau dimarahi dosennya, tidak Pak, sebenarnya saya itu jujur kok Pak. Cuma terpaksa. Bapak sih soalnya susah sekali. Nah itu attitude. Itu beda. Jadi dasarnya tadi belief. Belief itu biasanya diterjemahkan dalam prinsip-prinsip. Itu namanya nilai. Nilai ini tadi diwujudkan dalam bentuk aturan, namanya norma. Itulah nanti yang membentuk perilaku kita. Ada perilaku yang menetap, namanya behavior. Ada perilaku real, spontan, namanya attitude. Oh, ini teori dasar kalau belajar etika. Komunikasi nanti juga begitu. Membangun etik komunikasi, tidak bisa ujuk-ujuk orang disuruh attitude atau behaviornya. Garapnya harus dari belief.
Orang yang tidak percaya Tuhan pasti beda nanti cara menerjemahkan nilai, norma, dan gaya hidup dan behaviornya dengan yang percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya hari akhir, akhirat pasti juga beda cara dia hidup dengan yang percaya hari akhir, akhirat. Itu belief-nya. Oke, orang yang coba kan ada beberapa mahasiswa misalnya yang ada yang takut sama cewek, takut sama perempuan. Kalau didekati perempuan, deg-degan, gemeteran. Coba dicek, jangan-jangan ada belief-belief tertentu. Atau sebaliknya, kowendel apa? Kalau sama perempuan nekat. Nah, itu jangan-jangan ada sistem belief di balik itu. Dan itu untuk penelitian enak coba sambungkan misalnya sama feminisme. Kok ada ya cowok takut sama cewek. Jangan-jangan takutnya bukan karena dia memang anti cewek, cuma ada stereotip pandangan yang negatif tentang perempuan. Misalnya perempuan itu bikin susah, perempuan itu cerewet, perempuan itu jangan-jangan begitu. Nah, itu beliefnya dulu, jangan digarap attitude-nya. Kalau ketahuan beliefnya, oh pantes. Kan gitu. Jadi karena dasar perilaku itu ada di belief. Kenapa sih kok kalau orang barat misalnya, kalau anak muda ngomong sama orang tua, itu yang muda tetap harus menatap wajahnya. Sementara kalau di kita, kalau sama orang tua tidak boleh natap wajahnya, kamu harus menunduk. Menunduk menandakan hormat. Kalau di sana, menatap wajah menandakan hormat. Nah, itu kan aspek attitude-nya. Kamu lacak ke belakang, ada belief dan nilai-nilai apa. Mungkin kalau di sana, mungkin nilainya mungkin yang dibangun nilai kesetaraan. Dari belief bahwa manusia itu dasarnya bebas. Sementara mungkin di kita, beliefnya itu manusia itu hierarkis. Ada level. Ada yang perlu dihormati kelas tinggi, ada yang mungkin begitu. Dari situ lahir nilai-nilai. Mungkin ketertiban. Di sini mengandalkan nilai ketertiban. Tidak boleh ada kekacauan, maka yang muda ketemu yang tua jangan boleh ngangkat kepala. Sementara di sana nilai yang diangkat adalah kesetaraan. Jadi tidak muda, tidak tua, semuanya punya hak. Kalau di sana paradigmanya hak, di sini mungkin paradigmanya kewajiban. Kewajibannya yang muda menghormati yang tua. Nah, itu akarnya namanya. Jadi kalau ada problem, jangan kesusu di judgment attitude-nya. Kamu lacak akarnya, ke belakang, ke bawah. Kenapa kok jadi begini, kenapa kok begitu? Karena perilaku itu lahir dari belief setiap orang. Kok ada mahasiswa kuliah suwantemen sampai semester 14? Misalnya, gelarnya besok PhD. Lulusnya pas hampir DO. Nah, itu jangan-jangan dia punya sistem beliefnya sendiri. Mungkin bagi dia kuliah itu tidak penting. Kuliah itu cuma buat status saja, Pak, lumayan mahasiswa. Karena kalau tidak kuliah saya tidak punya status. Misalnya, itu kan sistem. Sementara nilai yang dia perjuangkan kan bukan nilai-nilai kayak yang pingin cepat selesai kuliah. Mungkin ada nilai-nilai lain. Dan seterusnya. Jadi belief, values, norms, attitude, dan behavior. Ini struktur hidupmu. Ini kalau dalam filsafat bahanmu untuk muhasabah. Hidupmu itu kok sekarang wajahnya seperti ini. Apa sistem beliefmu selama ini yang entah kamu sadar apa enggak? Values apa yang kamu perjuangkan? Harus disadari mulai sekarang. Apa setiap orang punya, Pak? Punya. Cuma enggak setiap orang sadar. Itu yang harus kamu gali. Karena begitu kamu enggak sadar, ya hidupmu nanti otomatis dari otomatis ke otomatis. Enggak reflektif. Kalau bahasanya Socrates, hidupmu tidak ada nilainya. Karena kamu tidak tahu kenapa kamu begitu. Oke, jadi ini ya framework teori etisnya. Nah, sekarang isunya.
Bagi yang tertarik tema etika komunikasi, ada beberapa isu. Ini setiap isu diskusinya bisa panjang lebar. Kalau mata kuliah satu sesi sendiri. Yang pertama, komunikasi itu karakter utamanya adalah heterogen, interconnected, dan historis. Macem-macem, saling berhubungan dan menyejarah. Kamu komunikasi seperti apapun dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan, itu karakternya heterogen, interconnected, dan historis. Heterogen itu karena manusia itu plural, macam-macam gaya hidupnya, caranya juga macam-macam. Itu yang sering membuat orang bingung kalau saya pindah tempat dari Indonesia ke luar negeri, apa tetap pakai cara Indonesia, apa ikut cara luar negeri. Nah itu kan debat. Ada isu lokalisasi, ada isu globalisasi. Kalau saya sudah ke kota, gayaku kayak orang kota, apa tetap gaya kayak orang desa? Mau pakai pepatah di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, atau pakai semboyan istiqomah? Nah, itu kan beda nanti implikasinya. Kamu yang saya harus istiqomah punya prinsip Pak, ya berarti gaya desa selamanya. Tapi ada yang saya di mana langit dipijak, ya kalau ke kota ya gaya anak kota Pak. Itu heterogeneity, macam-macam ayo. Ini isu, makanya saya tadi sebut isu, ini diskusinya panjang. Kalau kamu tarik-tarik bisa ketemu dengan isu yang sekarang booming luar biasa, Islam Nusantara. Basicnya apa? Heterogenitas. Kamu mau menerima heterogenitas apa enggak? Nanti arahnya ke situ. Dan jangan salah, kenapa kok heterogen? Karena interconnected. Kamu pingin bertahan gaya desa, tapi kalau kamu hidup di kota terus lama-lama ya mesti kamu ngota. Dulu di desa bahasanya saya, kulo, panjenengan, begitu masuk kota Jakarta lu gue. Kan? Di Jakarta belum sebulan sudah lu gue. Kenapa? Interconnected. Tidak bisa, orang tidak terpengaruh. Saling terkait. Dan historis. Menyejarah. Historis itu konteks hidup kita, sosial, budaya kita berpengaruh. Komunikasi juga menyejarah. Dulu ngomong apa masih sopan, sekarang ngomong itu sudah tidak sopan lagi. Historis. Banyak kata-kata yang dulu netral sekarang jadi tidak netral lagi. Wis contohnya wakeh. Dulu ngomong cantik itu biasa, sekarang cantiknya jadi S, itu jadi konotasinya beda. Itu kan historis. Kalau sekarang ada ini yang putri-putri terus coba, wah kamu cantik, itu dia bisa tersinggung, dianggap melecehkan. Padahal dulu itu bagus loh. Sekarang enggak. Kenapa? Historis. Itu jasanya penyanyi dangdut itu. Heterogen, saling terkait. Kamu enggak mau saya mengartikan itu, enggak bisa. Kalau enggak percaya, karena kamu beli baju kotak-kotak merah jalan-jalan di Jakarta, orang akan lihat, wah ini pro. Ya kan? Histori padahal lu enggak, ya saya punyanya baju kotak-kotak merah ini, enggak, kamu mesti pro itu. Nah, itu historis. Jadi bayangkan 5 jari ini itu maknanya bisa beda-beda, historis semua. Kalau kamu dikasih jempol gini itu kan kamu merasa, wah seneng aku dipuji. Kalau dikasih yang tengah ini kamu marah. Loh, jempol sama tengah maknanya jadi apa? Itu kan kita yang bikin, sejarah yang bikin. Kok dulu bapakmu waktu muji kok enggak jempol, misalnya ini aja bagus misalnya. Kan enggak, kok ini yang dipakai.
Itu historical. Dan yang tidak tersentuh oleh historisitas, yang tidak interconnect, tidak tersambung ke sana, mbok kamu kasih gini bolak-balik enggak paham, kamu kasih gini mungkin enggak paham. Simbahmu mungkin enggak paham loh kalau ini melecehkan. Kenapa dia enggak interconnect? Enggak bisa komunikasi, tapi kalau interconnect nyambung bisa. Gitu. Ya kamu pulang kampung simbahmu, mbah itu cantik, enggak iso. Mbahmu tidak paham. Mbahmu seneng kamu sebut gitu. Konteksnya beda. Jadi ini general issues. Nanti kamu bisa tarik kemana-mana. Bahwa komunikasi itu heterogen, interconnect, dan historis. Yang kedua, problem kedua adalah problem integritas. Itu ada kata-kata truth, truthfulness, dan trust. Truth itu kebenaran. Truthful itu apa? Orangnya. Jadi truthfulness itu orang yang benar. Dan trust. Trust itu kepercayaan. Truth itu sifatnya objektif, truthful itu subjektif, trust itu sifatnya sosial. Fakta ngaji ini ada itu truth. Truthful itu mungkin kamu percaya saya, karena saya kamu anggap truthful, bisa dipercaya. Kepercayaanmu itu namanya trust. Jadi saya ngomong apa saja, mbok anggap benar. Kamu anggap truth. Padahal mungkin tidak truth. Kenapa kamu begitu? Karena kamu nganggap saya ini bisa dipercaya. Truthful. Dan ini kelihatannya sederhana tapi panjang. Pembahasannya yang disebut kebenaran itu apa? Syarat-syaratnya orang bisa dipercaya apa? Trust itu apa dan bagaimana? Ini isu-isu dalam komunikasi. Kalau ada warga negara patuh sama presidennya, itu trust atau truth? Itu dia percaya apa terpaksa? Dan seterusnya. Itu dari segi integritas. Ada diskusi itu. Dari sisi power. Ada isu justice, normativity, dan force. Dalam komunikasi itu ada isu tentang justice, keadilan. Ketika presiden ngomong apa terus rakyatnya harus patuh, itu isu-isunya mesti hubungannya sama keadilan. Norma di tengah masyarakat yang jadi landasan komunikasi. Orang boleh ngomong apa, tidak boleh ngomong apa, itu kan ngomong-ngomong. Atau force. Orang ngomongnya ngawur, kemudian polisi ikut turun tangan. Kamu nyebar foto apa, terus kan ada yang kasus orang edit foto, terus sekarang urusannya sama polisi. Itu kan false mind. Kenapa false mind? Karena ada normativitas yang ketabrak. Dan dirasa ada ketidakadilan. Nah, itu isu-isu power. Isu-isu yang berhubungan dengan powernya komunikasi. Orang yang punya kekuatan keadilan, kekuatan norma, ada force, kekuatan fisik, biasanya ada pengaruhnya dalam komunikasi. Kayak kamu kalau ketemu polisi kan ya rada merinding. Polisi dada gini aja kan kamu tidak berani bantah. Karena apa? Dia punya force, kamu tidak punya force. Sama kayak dosen. Kamu ngomong dosennya dehem aja kan kamu takut. Kenapa? Dosennya punya force. Kamu tidak punya. Kamu kan tidak berani, Pak, kesetaraan, Pak. Pak dosennya dehem, terus saya juga dehem. Juga. Karena kamu tidak berani, kenapa? Force-mu kurang di hadapan si dosen ini. Jadi komunikasinya jadi tidak equal. Cuma normanya memang begitu. Yang disepakati bersama. Kecuali sejak awal mungkin dosennya kita adil ya. Kalau saya dehem, kamu boleh dehem. Kalau saya itu ada kesepakatan baru. Normanya berarti ganti. Problem-problem semacam ini itu isu-isu tentang power.
dalam komunikasi. Itu juga jadi masalah kalau nanti membahas ethic of communication. Dan yang paling rame ya isu tentang hubungan. Ada alterity and compassion. Yang kamu sukai, kamu sayangi, dan yang kamu sisih-sisihkan karena kamu benci. Caramu ngomong sama orang yang kamu benci dengan orang yang kamu sayangi kan beda. Dan ini biasanya jadi basis komunikasi yang paling kuat, berpengaruh. Kalau kamu ngomong sama siapa itu kan kualifikasi pertama yang kamu tanyakan pada dirimu itu kan compassion atau alterity. Ini orang ini saya suka apa enggak suka. Kalau kamu punya teman 5 misalnya, itu kan kamu punya persepsi sendiri tentang 5 orang ini. Kalau ini saya sangat suka, kalau ini enggak terlalu suka, kalau ini biasa aja, kalau ini aku bencinya luar biasa, kalau ini enggak tak pikir tak cuekin. Itu kan derajat alterity and compassion. Itu kan juga masalah dalam komunikasi. Sama orang yang kamu sayangi, kamu puja-puja, salahnya kamu tutup-tutupi. Sama orang yang kamu benci, salahnya kamu ungkap-ungkap, baiknya kamu tutup-tutupi. Ya, itu problem komunikasi. Problem relation. Makanya hari ini di medsos, setiap kali ada orang posting yang isinya ngomentari orang siapapun dia, ceklah relation. Dia ini siapa? Berpihaknya kemana? Yang diomongkan siapa? Itu isinya nggak akan jauh dari itu. Dan kamu nggak akan mudah lagi kaget dan marah-marah. Hari ini kan kamu sering kaget, sering, loh kok ngomongnya gitu orang ini. Tapi kalau kamu ngerti relationnya, oh ya pantas, dia anggota partainya, apalagi dia sekjennya mungkin, ya pasti aja kalau ngomong begitu. Jadi nggak usah kaget. Kamu kan sering kaget-kaget kalau ada orang ngomong, wah kok berani ngomong gitu, wah ya memang grupnya situ. Nggak aneh, nah, itu relation. Hari ini penting kamu tahu relation. Terus, ini teori dasarnya. Dasarnya komunikasi itu freedom of expression. Titik. Kebebasan berekspresi. Ya. Kalau orang barat, dasarnya hidup itu kebebasan. Agak gesreh mungkin sama timur. Kalau di timur, kalau saya ngomong kebebasan berekspresi, mungkin yang muncul di kepalamu, tapi kan kebebasan itu ada batasnya, Pak. Seperti gitu. Ya, ada batasnya. Cuma batas itu sifatnya pengecualian. Dasarnya setiap orang itu bebas berekspresi. Dengan beberapa pengecualian. Ya nanti banyak, ada teorinya. Saya nggak akan ngomong pengecualiannya apa saja, teori-teori kebencian yang menghalangi kebebasan berekspresi apa saja, kapan-kapan ngomong itu. Tapi dasarnya komunikasi itu bebas. Jadi hakikatnya orang itu silahkan mengekspresikan, mengungkapkan apapun pandangannya. Itu hak dasar. Maka kamu jangan gampang marah sama orang yang mengekspresikan gagasannya. Apapun isinya, karena itu hak dasarnya dia. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu ekspresikan pandanganmu. Tentunya dengan tadi, dengan cara yang baik, biar logos, etos, patos. Jadi, jangan dilarang-larang. Silahkan kamu ngomong, ungkapkan pendapatmu. Kalau pendapatmu ngawur, tidak karu-karuan, aku juga akan ungkapkan pendapatku untuk ngoreksi pendapatmu, tidak apa-apa. Karena kita sudah terlanjur ada di zaman yang semacam ini. Tidak bisa kan tiba-tiba diberangus semua, misalnya. Sudah tidak mungkin lagi, wis kadung. Pemerintah itu blokiri konten-konten tidak beres itu, yang diblokir 1000, yang baru 10.000.
sejak tahun berapa, puluhan tahun yang lalu kan sudah mulai blokir konten-konten pornografi. Itu ternyata antara yang diblokir sama yang baru itu. Bahkan yang diblokir itu sekarang ganti nama, ganti itu. Dan kalian ngerti, saya juga ngerti. Iya. Sak pinter-pintere sing blokir, sik pinter sing bobol. Oke. Jadi situasinya sudah begitu. Jadi makanya kita tidak bisa menghindar. Oke, nanti ada pengecualian-pengecualian. Jangan khawatir. Kenapa? Karena freedom of expression itu right dan sekaligus responsibility. Jangan dilarang orang mengekspresikan dirinya, tapi dia harus juga bertanggung jawab. Nanti ada syarat-syaratnya. Kapan-kapan saya ngomong filsafat kebebasan lagi, nanti ada freedom of expression, freedom of thought, dan freedom-freedom yang lain. Cuma ini menuju ke komunikasi. Teorinya saya potong-potong dari beberapa filosof itu. Rumusnya freedom of expression itu, yang pertama saya ambil dari Voltaire. I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Mungkin aku tidak setuju dengan pandanganmu, tapi aku akan berjuang mati-matian untuk membela hakmu menyatakan pandanganmu itu. Jadi itu Voltaire. Hari ini banyak mungkin orang yang tidak kamu setujui pendapatnya, tapi dia mau ngomong aja sudah kamu bantah. Itu berarti apa? Kamu menghalangi haknya untuk bebas berekspresi. Katanya Voltaire, enggak. Saya mungkin tidak setuju, tapi hakmu untuk ngomong akan saya bela mati-matian. Nah, itu Voltaire. Jadi karena bukan urusan isi yang diomong apa, tapi dia punya hak untuk ngomong. Maka harus aku bela. Meskipun aku tidak setuju isinya. Ya nanti itu urusan yang berbeda. Antara kesetujuanku dengan isi omonganmu dengan hakmu untuk ngomong. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada 1-2 politikus birokrat kita yang sering ngomong dan kamu mewangkel luar biasa tiap dia ngomong. Tapi monggo itu haknya dia untuk berekspresi. Meskipun kamu tidak setuju, monggo ngomong. Tapi saya juga akan menggunakan hakmu untuk bantah kalau aku tidak cocok. Itu juga hakku. Jadi jangan halangi haknya orang lain, meskipun kamu tidak setuju dengan isi pikirannya, isi gagasannya. Yang kedua dari Noam Chomsky. Saya lupa tokoh ini pernah saya angkat apa belum. Kalau belum, kapan-kapan kita angkat. Termasuk neo-Marxis. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. Kata Chomsky, kalau kita tidak percaya kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita benci, yang kita singkirkan, itu sama saja kita tidak percaya dengan kebebasan berekspresi semuanya. Kita kan sering tidak fair. Untuk diri sendiri bebas berekspresi, untuk orang lain jangan, itu aliran sesat. Jangan boleh ngomong, jangan boleh. Itu katanya Chomsky, kalau separuh-separuh, pilih-pilih gitu intinya sama, kita tidak menghargai kebebasan berekspresi. Ekspresikan, kalau salah ya tak ingatkan. Kalau keliru dan menurutku sesat ya tak nyatakan bahwa kamu sesat, tapi suaramu tidak tak bungkem. Kamu punya hak ngomong. Nah, itu maunya Chomsky. Karena kalau kita pilih-pilih, lah kok kamu dok yang boleh ngomong, dia menurutmu nggak boleh ngomong, berarti tidak adil. Ya saya bilang tadi, karena basis nilainya yang
diperjuangkan kayak Chomsky ini kan beda. Orang menghargai pluralitas, setiap suara punya hak untuk ngomong. Tapi kan itu sesat, Pak. Lu sesat menurutmu, menurut dia kamu yang sesat. Kenapa? Ya karena dia punya pandangan yang berbeda. Di kita misalnya ya, kalau Muslim ya Sunni yang benar, Syiah yang sesat. Tapi kalau kamu ke Iran, ya Syiah yang benar. Dan itu wajar, biasa. Tapi kan Syiah sesat, Pak. Ya menurutmu, menurut orang Syiah, kamu yang sesat. Kok bisa begitu, Pak? Ya makanya kamu ikut Sunni, karena menurutmu Sunni yang benar kan gitu. Menurut mereka, Syiah yang benar, simpel sebenarnya urusannya. Cuma kamu yang suka manjang-manjangin. Jadi ruwet. Kalau ada orang ngomong Syiah itu sesat, ya mesti wae wong dhek bukan orang Syiah. Kalau dia ndak Syiah kok bilang Syiah ndak sesat, itu loh. Malah aneh, ndak apa-apa orang bilang Syiah sesat. Yang ndak boleh apa? Kayak tadi, merampas haknya orang lain. Menghalangi haknya orang lain. Kamu anggap agama lain itu keliru, ya pasti. Makanya kamu jadi orang Muslim. Tidak masalah. Sama orang agama lain juga nganggap kamu keliru. Ya masing-masing punya tadi interkoneksi, keterkaitan sendiri, punya sejarah sendiri, punya keragaman sendiri. Jadi itulah kenyataannya. Maka problemnya adalah sekarang ya sudah, sesat benar urusannya sendiri-sendiri. Sekarang ngaturnya gimana wong kita ini hidup bersama. Itulah antara lain ada freedom of expression. Ada banyak aturan-aturan, norma-norma sosial yang harus disepakati bersama. Karena kalau tidak, isinya cuma tawuran. Maka orang butuh aturan. Jadi rumus kedua dari Chomsky. Rumus ketiga dari Kierkegaard. Kalau ini agak kritis kalau Kierkegaard itu. Ya benar orang itu punya freedom of expression. Tapi katanya Kierkegaard, people demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought. Jadi orang-orang itu kok seneng sih menuntut freedom of expression, freedom of speech. Ternyata kenapa orang kok suka ngomong? Karena mereka males mikir. Which they seldom use, yang jarang mereka pakai. Jadi katanya Kierkegaard, orang itu hari ini itu lebih banyak ngomong daripada mikir. Iya sih, kita bebas kok untuk berbicara. Kita juga bebas untuk mikir. Tapi hari ini orang lebih fokus ke bebas bicaranya. Jarang yang fokus ke bebas mikirnya. Padahal yang lebih penting kan mikir. Itu sindirannya Kierkegaard. Jadi banyak orang hari ini ngomong dulu, mikir belakangan. Sudah ngomong banyak ternyata keliru semua. Kenapa? Mikirnya belum. Nanti belakangan baru iya ya gitu. Kenapa? Tadi tidak mikir dulu. Ngomong dulu, mikir belakangan. Katanya Kierkegaard yang they seldom use, jarang dipakai mikir itu. Manusia modern yang dikritik oleh Kierkegaard. Jadi iya, kalau kamu nuntut kebebasan berekspresi, ya kamu punya hak untuk berekspresi, untuk ngomong. Tapi mbok diingat-ingat, sebelum kamu ngomong itu kamu harusnya mikir dulu. Ini yang jarang dipakai. Terakhir pedoman dari Einstein. Katanya Einstein, laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man present his views without penalty, there must be spirit of tolerance in the entire population. Freedom of expression ini, saling menghargai ini tidak akan bisa sukses terwujud hanya dengan hukum.
atau aturan. Yang diperlukan, katanya Einstein, spirit of tolerance, semangat toleransi di semua lapisan masyarakat. Kenapa ada kata-kata entire population? Karena ada satu bagian saja masyarakat yang tidak toleran, sebentar lagi ketidaktoleranan itu akan nular. Kalau kamu tidak ditolerani orang, itu kemungkinan besar kamu mesti balas. Jadi intoleransi itu nular. Orang itu kalau dimaki-maki, ya mau ndak mau, guatel pengen bales maki-maki. Kalau dia masih waras.